kehidupanmu? Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Coba kalian amati gambar berikut. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: pertama, tentunya sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh, dan untuk memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan, salah satunya tentunya sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang coba kamu baca dalam hati hasil pengamatan itu. Agar kamu dapat membacanya secara lengkap, pause video ini. Ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangkan dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Paragraf 4. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Paragraf kelima. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu proses perkembangbiakan generatif? Amatilah bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot.
Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Kegiatan penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, dimulai dari kegiatan hewan mengambil sumber nektar. Serbuk sari pada kepala sari kemudian melekat pada bagian tubuh, sehingga saat mereka hinggap pada bagian kepala putik bunga, baik satu bunga atau bunga lain, akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya, proses ini akan berkembang menjadi tahapan pembuahan sehingga menghasilkan zigot sebagai hasil reproduksi generatif pada tumbuhan. Contoh hewan yang biasa membantu proses penyerbukan bunga adalah kupu-kupu, lebah, burung, serangga, dan siput. Cara penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan apabila kondisi serbuk sari dan putik terhalang karena struktur anatomi bunga yang rumit. Contoh tanaman yang dibantu manusia untuk melakukan penyerbukan adalah bunga kembang sepatu dan bunga vanili. Penyerbukan dengan bantuan angin terjadi pada padi, jagung, gandum, dan terumputan. Ciri-ciri tanamannya, mahkotanya bunga berukuran kecil dan tidak berwarna. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di atas. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut bisa dilihat 10 negara ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyaman hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya.
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Serta itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown.
yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Johnston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka dari mulai perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran
agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau yang dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Partet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan dengan Thai Iced Tea yang disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Letak tersebut membuat Indonesia berada di tempat yang cukup strategis. Dengan letak yang cukup strategis tersebut, Indonesia memiliki fasilitas jalur transportasi yang menguntungkan, baik itu jalur darat, laut, maupun udara. Selain itu, letak yang strategis ini juga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain memiliki letak dan iklim yang sangat baik, Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia setidaknya memiliki 17.504 pulau besar dan pulau-pulau kecil, dan sekitar 6.000 pulau di antaranya tidak berpenghuni.
pulau tidak berpenghuni ini menyebar di sekitar garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau tersebut digabungkan, luas Indonesia mencapai 1,9 juta mil persegi. Pulau terpadat di Indonesia terletak di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di pulau ini mencapai setengah dari jumlah populasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pulau Jawa ini dijadikan sebagai wilayah pusat dari negara Indonesia. Karena ibu kota negara Indonesia terletak di pulau ini, yaitu Jakarta. Kebudayaan Indonesia merupakan gabungan dari seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum wilayah tersebut terbentuk menjadi Indonesia pada 1945. Seluruh kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia pada saat itu menjadi bagian integral daripada kebudayaan Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu satu dataran berbentuk semenanjung, satu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Perbedaan dan persamaan karakteristik negara ASEAN. Berikut ini adalah tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulis di kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Negara Indonesia. Di Gabungan Nasional Melati Anggrek Rafflesia arnoldi. Di Malaysia, bunga nasional adalah bunga raya. Kemudian terdapat lebih dari 30 etnik atau suku bangsa. Di Malaysia terdapat kaum utama Melayu, Cina, dan India. Di Indonesia memiliki kota budaya Yogyakarta dan pariwisata di Bali. Di Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa, dan bangunan Melayu Tionghoa. Kemudian persamaannya adalah rumpun bangsa Melayu, akar budaya sama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Kemudian negara Indonesia dengan negara Singapura. Negara Indonesia, pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Di Singapura, pemanfaatan anggrek dijadikan aromaterapi. Luas Indonesia 1.905.000 km persegi. Di Singapura,
luasnya hanya 719,1 km persegi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Di Singapura, bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Potensi wisata karena kekayaan budaya alam. Potensi wisata di Indonesia karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Di Singapura, potensi wisata karena modernisasi negara. Kemudian persamaannya, sama-sama negara tropis, anggrek sebagai bunga hias, negara berbentuk republik, dan pernah dijajah.